Apa maksud kamu, Amira? Kenapa ibu kamu bicara seperti itu ke kamu? Karena kejadian di pasar itu, Pak. Pas saya dibilang kalau saya ini anak Bapak. Ibu saya ngerasa kalau saya ini nggak ngebela ibu saya. Pak, tapi padahal saya sama sekali nggak bermaksud buat kayak gitu. Makanya sekarang saya nggak mau makan sama Bapak. Karena saya nggak mau bikin ibu saya sedih. Jadi sekarang kamu sudah berhasil masuk ke tempatnya Prabu Wijaya. Iya, Pak. Aku sekarang udah beresin baju-baju dan barang-barangku. Habis dari sini, aku langsung ke rumah Prabu Wijaya karena aku akan tinggal di sana, Pak. Pak, tunggu dulu dong. Jangan main pukul dulu, Pak. Dengerin Tirta dulu ngomong. Lepasin tangan Bapak. Pak, kan Tirta udah masuk ke Prabu Wijaya. Tirta udah berhasil, Pak. Lepasin tangan Bapak, Tirta. Salah Tirta apa, Pak? Lepasin tangan Bapak. Lepasin. Sini muka kamu. Sini muka kamu. Sakit, Pak. Sini, Tirta. Bapak cuma pengen ngelus muka kamu. Bapak bangga sama kamu. Bapak bangga, Tirta. Bapak percaya kamu bisa menghancurkan Prabu Wijaya sampai sehancur-hancurnya. Bapak percaya. Udah lama Bapak nggak muji gua seperti ini. Bapak tenang aja. Tirta pasti akan bisa balasin dendam Bapak ke Prabu Wijaya. Karena biarpun Bapak sering kasar sama Tirta, sering mukulin Tirta, sering marahin Tirta, Bapak tetap bapaknya Tirta. Bapak tenang. Pokoknya Bapak tenang aja, jangan khawatir. Tirta akan menghancurkan Prabu Wijaya sehancur-hancurnya seperti keinginan Bapak. Oh iya, aku mendingan beliin ibu bakso kesukaan ibu aja. Biar ibu senang dan nggak berpikir lagi kalau aku ini bukan anak ibu. Bang, bakso bungkus 2 ya? Iya. Nggak usah pakai yang itu. Itu dia Amira. Ya Allah, saya kangen sekali sama dia. Bukannya ke kantor, saya malah ke sini, ke rumah Amira. Padahal kerjaan saya di kantor sangat banyak. Tapi, kenapa saya nggak bisa menahan kerinduan saya ini? Makasih, Bang. Gawat. Amira sepertinya melihat saya. Saya nggak mau Amira curiga dan memikir macam-macam. Lebih baik saya pergi. Loh, itu kan mobil Pak Prabu. Pak Prabu. Bapak ngapain di sini, Pak? Saya ikutin kamu. Saya ngikutin kamu. Gak tahu kenapa. Sepertinya saya kangen sekali sama kamu. Amira, bagaimana kalau kita makan dulu sama-sama? Kamu mau kan? Temenin saya makan. Demi masa lalu kita. Jangan suruh ibu berhenti ya. Sama perasaan hati ibu ini. Hah? Kamu tuh nggak ngerti gimana perasaan ibu. Sakit, rasanya sakit, Amira. Dibilang kamu itu mirip anak mereka. Dan dibilang Zahira tuh mirip anak ibu. Kamu senang ya? Kamu tuh senang dibilang anaknya Prabu dan Aini? Iya, jawab! Saya nggak bisa, Pak. Maaf. Saya harus pulang sekarang. Amira. Amira. Kenapa kamu nggak bisa?
Saya nggak mau berantem lagi sama ibu saya, Pak. Dan saya nggak mau ibu saya ngira kalau saya ini bukan anak kandung dari dia. Apa? Kenapa Utari juga sempat berpikir seperti itu? Apa maksud kamu, Amira? Kenapa ibu kamu bicara seperti itu ke kamu? Karena kejadian di pasar itu, Pak. Pas saya dibilang kalau saya ini anak Bapak. Ibu saya ngerasa kalau saya ini nggak ngebela ibu saya. Pak, tapi padahal saya sama sekali nggak bermaksud buat kayak gitu. Makanya sekarang saya nggak mau makan sama Bapak. Karena saya nggak mau bikin ibu saya sedih. Maaf, Pak. Sekali lagi saya permisi. Amira, Ada apa lagi, Pak? Apa lagi, Pak? bagaimana kalau... Bagaimana kalau ternyata kamu memang anak kandung saya? Ya, kita berandai-andai saja. Bagaimana kalau ternyata kalau saya ini memang ayah kandung kamu? Gak usah berandai-andai, Pak. Karena itu nggak mungkin. Saya nggak mungkin jadi anak Bapak. Dan Bapak nggak mungkin ayah kandung saya. Nggak mungkin, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rupanya Amira sama sekali nggak mau memikirkan kemungkinan itu. Amira malah pergi menghindar dari saya. Jadi buat apa saya juga memikirkan Amira? Rumah sakit itu pasti tidak pernah melakukan kesalahan sehingga bayi saya tertukar. Zaira adalah putri saya. Putri kandung saya yang tidak pernah meninggalkan saya. Tidak pernah menghindar dari saya. Amira pergi kemana sih? Kata ibunya dia pergi. Padahal aku bela-belain kesini buat ketemu dia doang. Coba kalau angkot yang aku naikin tadi nggak mogok, pasti aku datang sebelum dia pergi. Enggak. Aku harus bisa ngelupain Pak Prabu. Aku nggak bisa biarin Pak Prabu ngerusak hubungan aku sama ibu lagi. Rizky? Aduh Amira, kamu dari mana aja sih? Aku udah nungguin lama tahu. Kok habis beli bakso? Aku kan udah nungguin kamu lama banget tahu. Apaan sih sok manja? Nggak pantas tau nggak? Ih apaan sih? Kok kamu bisa di sini sih? Bukannya tadi ke kampus sama Zahira? Iya tadi rencananya sih gitu, tapi tiba-tiba di tengah jalan ketemu sama Om Prabu sama Pak Wisnu lagi berantem. Malah Zahira yang kena gebuk. Tapi ya untungnya nggak kenapa-napa sih. Oh ya? Tapi Om Wisnu tadi nggak ngomong apa-apa sama aku. Terus barusan aja aku ketemu sama Pak Prabu. Dia juga nggak ngomong apa-apa sama aku. Ya mungkin emang gak diperpanjang lagi Amira. Udahlah kayak gitu doang aja diribetin. Emang Zahira juga pesen kok, jangan diperpanjang ya. Selesai. Kamu apaan sih? Aku kan kesini bukan pengen ngomongin itu. Aku kesini karena aku... Karena kamu pengen minta bantuan aku buat bikin proposal kan? Aku tuh udah tahu tau nggak? Bilang aja gara-gara Zahira nggak bisa bantuin kamu jadi minta bantuan aku kan? Aku naruh ini dulu ya. Karena kangen gitu. Baru kan ngomong bilang kangen. Udah dipotong aja. Tapi nggak apa-apa juga sih. Dia ngirain aku minta bantuan dia. Kan aku jadi bisa lebih lama habisin waktu bareng dia. Rizky. Rizky. Kok senyum-senyum? Kayak orang gila deh. Apaan sih kamu kali yang gila? Kok tidur? Katanya mau bikin proposal. Oh, iya. Ayo dong. Ayo. Ayo. Iya.
Rasanya sampai sekarang ini aku masih belum terbiasa tinggal sangat dekat dengan anak kandungku sendiri. Bahkan sampai tidur sekamar seperti ini. Tapi aku nggak tahu harus senang atau sedih dengan semua ini. Karena biar bagaimanapun, aku belum bisa mengakui Arman sebagai anakku. Belum saatnya. Kemarin kan Aman hampir lihat foto ini. Sekarang aku simpan di dompet biar aman.